Selamat pagi, perkenalkan nama saya Randi Saputra dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi geografi tentang manfaat dan dampak interaksi antara kota dan desa. Sebelum saya menjelaskan mengenai manfaat dan dampaknya, saya akan menjelaskan pengertian, bentuk, dan aspek interaksi antara kota dan desa. Interaksi itu secara umum merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih. Nah, contohnya ini adalah interaksi antara kota dan desa. Nah, pihak kota dan desa. Nah, jadinya interaksi kota dan desa itu adalah hubungan timbal balik antara desa dan kota. Itu secara singkatnya. Nah, karena kan antara desa dan kota ini kan sama-sama membutuhkan, makanya timbal balik. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Tetapi intinya ada timbal balik. Atau contohnya, desa perlu barang elektronik ya yang canggih, kota membutuhkan pasokan seperti padi yang biasanya itu ditanam di desa, ataupun sayur mayur dan barang lainnya atau bahan mentah lainnya ya. Nah, maka dari itu antara kota dan desa kita bisa katakan wilayah yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Contohnya yang seperti tadi, desa membutuhkan elektronik, kota membutuhkan bahan mentah. Nah, itu wilayah yang saling berintervensi. Nah, jadi itu serangkaian tindakan yang direncanakan untuk membantu kota atau desa. Nah, bisa bantu kota berarti dibantu oleh desa, desa dibantu oleh kota. Nah, begitu. Jadi intervensi. Nah, yang ketiga, adanya kemudahan transfer atau pemindahan ruang. Nah, ini bisa pemindahan ruang ini banyak ya aspeknya ya. Bisa teknologi dipindahkan atau adanya transportasi sehingga cepat untuk berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Itu kan ada kemudahan transfer atau pemindahan ruang. Nah, contohnya kita mau kirim barang dari desa ke kota, itu kan tinggal menggunakan sejenis jasa kurir, itu juga sampai. Itu merupakan salah satu adanya timbal balik interaksi bahwa ada manfaatnya. Nah, kemudian transfer atau pemindahan ruang. Selanjutnya aspek-aspek. Nah, aspek dalam interaksi ini tuh banyak, tapi kita mengambil yang paling sering, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, aspek ekonomi seperti yang tercantum pertama itu adalah terjalin perdagangan. Perdagangan antara kota dan desa itu banyak ya. Contohnya aja di bidang makanan. Kalau dari kota, di kota ya, ambil ikan di desa, maka desa bisa mengambil makanan yang udah jadinya seperti sarden. Nah, diambil dari kota ke desa. Nah, itu merupakan salah satu terjalinnya perdagangan. Contoh lainnya beras. Nah, beras kan rata-rata dikirim ke kota. Nah, nanti mungkin ke desanya berbentuk makanan instan lainnya atau yang makanan unik lainnya. Itu kan terjadi perdagangan. Ataupun jika tidak ditukar dengan pangan, bisa juga ditukar dengan barang lain. Contohnya barang elektronik ataupun barang lainnya. Kalau barang elektronik otomatis traktor. Nah, karena kan untuk membuat untuk membajak padi akan lebih mudah jika menggunakan traktor. Selanjutnya itu meningkatkan pendapatan penduduk ya, dengan melahirkan kawasan perdagangan. Karena kan ini ada interaksi antara desa dengan kota, maka penduduk desa atau penduduk kota tuh sama-sama diuntungkan, sama-sama menambah pendapatan. Karena kalau di desa itu nantinya ada pasar, kota akan mengirimkan barang ke sana untuk dijual, dan desa yang mempunyai lahan atau yang mempunyai barang-barang mentah yang dibutuhkan oleh kota akan dikirim ke kota untuk yang diolah. Contohnya seperti kayu nanti bisa diolah menjadi kertas ataupun barang lainnya. Contoh seperti kulit domba, siapa tahu dikirim ke kota menjadi tas. Nah, itu merupakan salah satu meningkatkan pendapatan ya. Nah, selanjutnya itu adalah aspek sosial. Terjadinya mobilitas penduduk desa dan ke kota. Nah, perpindahan penduduk antara desa dan kota ini semakin banyak, karena kan dengan adanya transportasi atau mudahnya transportasi darat. Nah, jadinya antara desa ke kota itu menjadi mudah. Apalagi sekarang kalau
mengenai transportasi itu sudah dibangun tol, akan lebih mudah lagi dan lebih cepat. Contohnya mobilitas penduduk desa dan kota. Contohnya orang desa ingin pekerjaan yang sifatnya industri, maka untuk itu dia harus merantau ke kota sehingga terjadi mobilitas. Nah, sebaliknya orang kota yang mungkin sudah memiliki kemampuan sejahtera atau orang kaya lah istilahnya, nah dia akan membutuhkan ketenangan atau liburan atau ingin istirahat sejenak. Nah, itu mereka pasti akan pergi ke desa. Ke desa kenapa? Desa kan tenang, indah, damai. Nah, jadinya orang kota juga akan pindah ke desa untuk sementara waktu, ataupun dia akan membangun lahan pekerjaan juga di desa. Nah, jadinya dia berpindah, jadinya lama, otomatis tetap di desa. Nah, itu bisa aja sehingga mobilitasnya menjadi padat. Nah, yang kedua itu kan terjadinya saling ketergantungan. Nah, yang seperti yang tadi dicontohkan. Nah, jadi desa memerlukan kota, kota juga memerlukan desa. Nah, desa perlu kota apa? Perlu alat-alat yang kekinian, perlu alat canggih, perlu alat yang lebih modern, yang lebih cepat seperti traktor. Otomatis desa kan harus ngambil dari kota. Karena kan gak biarin traktor itu impor, otomatis akan tentunya datang terlebih dahulu ke kota, baru ke desa. Nah, sedangkan orang kota ini juga perlu apa? Perlu pangan, perlu makanan. Nah, sedangkan kalau di kota itu kita jarang ketemu dengan seperti kawasan padi, ya, kawasan sawah, itu jarang. Makanya orang kota perlu desa juga sebagai untuk memenuhi pangan. Selain itu bahan mentah lainnya juga perlu ngambil dari desa. Sayur mayur untuk di kota juga jarang ada yang nanam. Sedangkan jika ada itu juga harganya tinggi. Nah, jadinya kalau ambil dari desa, nanti siapa tahu desa akan menjual harga yang lebih murah. Nah, yang selanjutnya itu meningkatkan wawasan warga desa. Nah, kalau secara aspek sosial kan berarti wawasan desa itu lebih sifatnya pengetahuan. Kalau dulu orang desa bajak menggunakan kerbau, membajak sawah yang menggunakan kerbau, nah pengetahuan wawasannya bertambah. Oh, ternyata sekarang bisa menggunakan traktor yang lebih canggih dan lebih cepat. Misalnya lagi itu tentang pengetahuan tentang bibit unggul. Nah, kan seperti kalau bibit unggul ada bagaimana tuh agar menanam suatu tanaman tuh biar ada pengawetnya atau pengawetan kesuburan tanah, biar rata-rata keberhasilan sebuah tanaman itu lebih besar keberhasilannya, dan pengolahan hasil panen lainnya. Nah, itu kan merupakan sebuah wawasan atau ibaratnya tuh tingkat wawasan pendidikan warga desa tuh bertambah karena adanya interaksi antara kota dan desa. Yang ketiga itu aspek budaya, meningkatnya pendidikan di desa. Nah, ini pendidikan sudah dibahas ya. Karena kan kalau di desa kan jarang ketemu dengan sekolah. Biasanya orang desa kalau mau sekolah ya atau menempuh pendidikan harus ke kota. Jadinya jika ada orang kota yang membuka sekolah di desa, otomatis itu akan menambah pendidikan. Kan banyak juga, oh dilihat ini desa ini ternyata bagus prospeknya. Nah, maka itu kan dibangun pendidikan dan sebagainya. Nah, yang keduanya perubahan tingkah laku masyarakat desa. Nah, karena terbawa oleh interaksi antara kota, nah maka perilaku desa juga akan berubah. Seperti perilakunya akan lebih modern. Selain itu juga akan terbawa gaya hidup yang konsumtif ya, dan lainnya. Yang intinya lebih modern atau lebih berciri-ciri masyarakat kota yang modern ya. Nah, itu akan terjadi perubahan tingkah laku pada masyarakat desa. Nah, selanjutnya itu adalah kita akan membahas mengenai bentuk interaksi terlebih dahulu. Nah, bentuk interaksi itu yang pertama itu ya, desa menjadi sumber bahan baku dan kota sebagai pemasok barang. Nah, jadinya terjadi transaksi jual beli atau perdagangan. Nah, desa ini kota ambil bahan mentah dari desa. Nah, desa ambil bahan jadi
dari kota atau bahan produksi dari kota. Nah, itu bentuknya. Yang kedua itu kan desa memiliki banyak tenaga kerja dan kota menyediakan lapangan kerja. Nah, jadi ini keduanya saling berinteraksi nih. Desa kan otomatis orientasi pekerjanya itu hanya bertani atau kok enggak bersawah, berkebun. Nah, sedangkan banyak juga kan kalau habis bertani paginya, siangnya udah menganggur. Nah, maka dari itu banyak yang pola orientasinya berubah karena adanya interaksi dari kota. Jadinya orang desa akan dikirim ke kota untuk bekerja. Nah, itu karena kota kan banyak lapangan pekerjaan. Maka dari itu tenaga kerja yang murah itu paling murah itu di desa, banyak dikirim ke kota untuk bekerja. Bisa istilahnya kerja kasar ya, seperti kuli. Tapi nggak banyak juga ya, nggak sedikit juga orang desa yang ke kota itu sukses. Tetapi kita ambil contoh yang paling banyak. Nah, itu pekerjaannya pekerjaan kasar. Yang ketiga itu adanya fasilitas pelayanan umum seperti sekolah dan rumah sakit di kota, sehingga terjadi interaksi antara desa dan kota. Nah, kalau di desa kan biasanya tidak ada rumah sakit ataupun tidak ada sekolah. Nah, karena adanya interaksi antara kota dan desa, itu nanti akan saling berhubungan. Kota akan membangun rumah sakit ataupun sekolah di desa. Nah, sedangkan kan kalau kota kan sudah ada rumah sakit yang besar, bahkan ada rumah sakit internasional juga. Nah, jadinya itu akan terbawa, akan berimbas ke desa, berimbas yang positif. Nah, yang keempat itu penggunaan fasilitas transportasi sehingga desa dan kota saling terhubung. Nah, karena kalau kota menganggap desa ini menguntungkan atau desa ini bisa diajak interaksi kerjasama ya, nah itu akan dibangun jalan untuk apa? Bisa untuk pengiriman barang ataupun untuk transportasi orang dari kota ke desa ataupun desa ke kota. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang kelima, penyebaran informasi melalui media elektronik seperti televisi, radio, internet. Nah, tentang desa dan kota. Nah, jadi informasi nih, contohnya di desa itu ada sebuah musibah. Nah, ada musibah, otomatis orang kota itu tahu karena di desa ini udah ada internet ataupun udah ada medianya ya. Nah, begitu sebaliknya juga. Kalau contohnya di kota itu ada kebakaran, maka orang desa juga akan tahu. Nah, itu kan juga merupakan sebuah bentuk dari interaksi. Nah, keduanya saling menguntungkan karena kan desa dulunya nggak ada internet. Nah, dengan adanya interaksi antara kota dan desa menjadi memiliki internet atau memiliki barang-barang alat untuk internetnya seperti handphone, laptop. Nah, itu kan semua dari kota akan dikirim ke desa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat. Nah, jadi kita membahas tentang manfaat interaksi, maka itu akan ada dua ya, manfaat yang dirasakan oleh kota dan manfaat yang dirasakan oleh desa. Nah, kalau manfaat yang dirasakan oleh desa itu yang pertama meningkatkan pendapatan masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kan pendapatan masyarakat menjadi bertambah karena adanya perdagangan. Contohnya nih, orang desa menanam padi di sawah. Otomatis hasil panennya akan dijadikan beras. Ya, hasil panennya akan diproduksi, diolah-olah menjadi beras. Beras tersebut dikirim ke kota. Otomatis orang desa tersebut yang menanam padi di sawah tersebut akan mendapatkan uang. Nah, itu merupakan salah satu manfaat yang pasti akan dirasakan. Apalagi kalau orang desa kan rata-rata memiliki sawah itu banyak. Nah, nanamnya juga banyak. Kalau dikirim ke kota, nah itu akan menghasilkan uang dan pastinya meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan. Kalau pendidikan seperti tadi, pasti akan dibangun sekolah dan manfaatnya akan dirasakan oleh anak-anak yang ada di desa. Anak-anak yang sebelumnya hanya berorientasi hanya untuk bekerja di sawah untuk menanam padi, sekarang mereka berorientasi untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Nah, agar apa? Agar bisa mendukung kegiatan ekonomi saat ini, yaitu orientasi bekerja di kota atau mendapatkan penghasilan yang bukan dari industri, yang bukan dari pertanian dan sebagainya. Nah, yang kedua itu kan pengetahuan seperti tadi ya, ada
penanaman bibit unggul ya, agar pengawetan tanah ya agar lebih subur. Nah, ataupun seperti itu pengetahuan mengenai traktor, membanyak sawah menggunakan traktor agar lebih mudah dan efisien dan lebih cepat juga. Dan kalau keterampilan, nah ini biasanya akan terbawa oleh ilmu ya. Nah, kalau keterampilan kan berarti keterampilan menjahit, keterampilan memasak. Nah, contohnya di desa yang kegiatannya itu laut, otomatis kalau dengan adanya interaksi dengan kota, mereka akan terbawa arus ya. Contohnya kalau biasa hanya memasak ikan, menangkap ikan dengan hanya dibakar atau digoreng, itu contoh simpelnya aja. Jika terbawa ada kota atau ada interaksi, maka dari itu mereka akan mengubah masakan mereka karena ingin mengikuti masakan orang kota. Contohnya dibuat menjadi saus mayones, ikan saus mayones, ataupun ikan saus padang dan lainnya. Itu merupakan sebuah keterampilan ataupun keterampilan menjahit dan keterampilan lainnya. Yang kalau keterampilan menjahit, orang dulu cuma pakai benang dan jarum. Nah, sekarang bisa pakai mesin jahit. Nah, itu kan merupakan sebuah keterampilan, sebuah tingkatan keterampilan. Jadi kita upgrade keterampilan kita. Itu bagi masyarakat desa. Yang ketiga, mendapatkan informasi dan teknologi. Seperti tadi, kalau informasi kota terjadi apa-apa, desa tahu. Nah, dan kalau teknologi berarti kan orang desa kan ngambil handphone ataupun alat lainnya, laptop, komputer dan sebagainya dari kota. Nah, jika dipasang media internet, otomatis kan desa akan merasakan juga seperti di kota. Ada internet, bisa main sosial media, bisa berjualan di sosial media dan sebagainya, ataupun bisa merasakan juga aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, yang keempat itu terpenuhinya berbagai kebutuhan barang jadi. Nah, barang jadi seperti apa itu? Seperti tas, dompet, sepatu, itu barang jadi semua. Ataupun alat-alat elektronik, kulkas, kompor, lampu, lemari. Nah, rata-rata ini ya lemari yang kekinian, seperti lemari plastik ataupun lemari kaca ya, itu kan yang lemari kekinian. Nah, itu kan akan terpenuhi kebutuhan barang jadi jika terjadi interaksi antara kota dan desa. Dan ini pasti akan sangat dirasakan oleh masyarakat desa. Yang kelima itu pembangunan prasarana meningkat. Nah, ini pembangunannya semuanya akan meningkat. Jalan akan dibangun secara rapi. Untuk apa? Agar perdagangannya lancar. Proses kirim antara kota dan desa ataupun sebaliknya itu akan menjadi lancar karena adanya jalan atau infrastruktur ya, tol ataupun sebagainya, jembatan dan lainnya. Itu kan berarti ada pembangunan prasarana. Bisa juga ada pembangunan lainnya ya, rumah sakit, pembangunan tempat pasar ya, itu kan juga merupakan sebuah pembangunan. Nah, itu akan dirasakan oleh masyarakat desa jika menjalankan interaksi. Yang keenam, akan menumbuhkan heterogenitas pekerjaan. Heterogen ini kan beraneka ragam. Jadi nanti pekerjaannya akan beraneka ragam, berjenis-jenis banyak. Yang dulunya contohnya hanya berorientasi ya, kita mencukupi kebutuhan kita hanya dengan menanam padi di sawah dan menanam sayur. Nah, itu udah bisa untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Nah, karena ini ada pekerjaan yang lain, pasti orang akan berganti orientasi menjadi berjualan. Nah, itu kan akan jadi banyak pekerjaannya. Dan nah, ini kan karena interaksi kota dan desa, masyarakat desa yang muda-muda yang berada di usia produktif akan merasa bahwa ingin merantau, keinginan untuk merantau pergi ke kota. Kenapa? Untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar daripada di desa. Pola pemikirannya itu ingin berubah gitu, ingin berbeda, sehingga terjadinya banyak beragam jenis pekerjaan. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas manfaat interaksi bagi kota
atau yang dirasakan bagi kota. Nah, yang pertama itu kan terpenuhinya kebutuhan pangan atau bahan mentah. Orang kota tuh kalau ingin mendirikan pabrik itu skala besar ya, itu pasti membutuhkan bahan mentah. Nah, bahan mentahnya itu dengan adanya desa, nah itu desa itu sebagai pemasok barang, pensuplai. Nah, pensuplai barang mentah, dari barang mentahnya akan dikirim dari desa ke kota, kota akan memproduksi. Nah, dan ini manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat kota. Mereka produksinya lancar, bisa menyebar, bisa jualan, dan bisa mengekspor ke negara lain. Nah, itu kan merupakan sebuah kegiatan perdagangan. Nah, jadinya itu akan terasa sekali manfaatnya jika terpenuhi ya suplai kebutuhan pangan atau bahan mentah. Kalau pangan berarti kan makanan, seperti apa, kita kan butuh nasi. Nah, berasnya itu nanti kita ambil dari desa atau kita beli dari desa. Nah, jadi kita mendapat manfaat. Nah, kita bisa memenuhi kebutuhan pangan. Dan kalau tadi yang bahan mentah yang tadi ya, contohnya pabrik. Yang kedua itu terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja. Nah, seperti buruh pabrik, kerja pabrik, karyawan, itu akan terpenuhi semuanya. Kita punya usaha, otomatis kita membutuhkan pekerja atau tenaga kerja. Nah, itu tenaga kerja itu kan orang desa banyak merantau. Nah, kita bisa merekrut mereka untuk bekerja di tempat kita. Tapi ini nanti akan ada dampaknya atau dampak negatifnya. Nah, itu kan kalau tenaga kerja desa lebih murah daripada tenaga kerja yang ada di kota atau tenaga kerja yang berpendidikan. Maka dari itu akan terpenuhi tenaga kerjanya. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, mendapatkan pasar bagi penjualan produk barang jadi. Produk barang jadi ya, seperti teknologi dan sebagainya. Itu mendapatkan pasar. Nah, pasar-pasarnya itu nanti ada di desa. Contoh, kita memproduksi lampu, atau kita memproduksi kipas angin, atau memproduksi kulkas, atau memproduksi pakaian yang modern. Nanti kita akan kirim ke desa, dijual di pasar desa. Nah, di sana akan pasti menjadi keuntungan bagi kita karena adanya lahan penjualan. Jadinya kita tidak hanya menjual di kota, tapi kita bisa kirim ke desa. Nah, kirim ke desa untuk dijual. Diharapkan penduduk desa tersebut membeli barang-barang jadi tersebut. Nah, sehingga kita untung, penduduk desa juga untung. Tapi ini kan karena konteksnya manfaat yang dirasakan oleh kota, maka dari itu kota akan untung karena ada lahan untuk berjualan. Nah, selanjutnya itu yang keempat, sebagai penyangga bagi perkembangan kota. Maksud dari menyangga itu atau sebagai penyangga itu berarti membantu perkembangan kota. Karena kota yang berkembang itu kota yang memiliki banyak lahan produksi atau lahan bisnis. Maka dari itu desa sebagai penyangganya bisa membantu perkembangan kota sehingga kota merasa diuntungkan. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas dampak. Dampak itu kan adalah dampak yang positif ataupun dampak yang negatif. Kita membahas dampaknya dulu untuk bagi kota. Dari dampak positif. Nah, dampak positif interaksi bagi kota itu yang pertama itu tercukupinya kebutuhan pangan bagi penduduk kota. Itu seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa kebutuhan pangan seperti beras, sayur dan sebagainya ataupun daging ya, daging dari hewan ternak itu akan terpenuhi di kota karena adanya suplai dari desa. Sehingga itu merupakan sebuah dampak yang positif atau dampak yang menguntungkan bagi kota karena tercukupi kebutuhan pangannya. Nah, yang kedua itu jumlah tenaga kerja di kota yang melimpah. Tapi ini jumlah tenaga kerja ini nanti akan berdampak lagi. Nah, kalau jumlah tenaga kerja yang berlimpah di kota, maka dari itu pasti karena banyak jumlah tenaga kerja, otomatis gaji atau harga dari tenaga kerja tersebut akan turun. Bisa dianggap tenaga kerja murah. Nah, sehingga itu akan berlimpah di kota. Orang yang ingin mendirikan sebuah usaha dan membutuhkan sebuah karyawan ataupun tenaga kerja itu bisa diambil. Nah, itu akan menguntungkan bagi kota. Nah, yang ketiga, mendapatkan pasar bagi penjualan produk barang jadi. Nah, itu kan produk-produk kota ya dapat dipasarkan di desa.
itu dampak positif, karena orang kota yang punya produk barang jadi bisa dikirim ke desa untuk dijual di pasar desa. Nah, keuntungannya itu otomatis untuk para yang punya produk tersebut di kota. Nah, itu merupakan dampak positif yang ketiga. Nah, yang keempat, peluang untuk berwirausaha luas bagi kota. Nah, karena ini kan kota, interaksi kota dan desa. Nah, orang kota bisa saja berwirausaha di desa. Jadi peluangnya banyak. Bisa aja dia buka toko barang jadi di desa yang nantinya itu terdapat di pasar. Ya, itu tandanya berwirausaha luas. Ataupun jika di kota, nah dia bisa membangun sebuah usaha lagi karena sudah ada pensuplainya. Selanjutnya itu dampak negatif interaksi bagi kota. Nah, karena ada positifnya pasti ada negatifnya atau ada yang minusnya yang dirasakan bagi kota. Yang pertama itu, penduduk desa yang datang ke kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan. Nah, ini tadi dibilang kalau orang desa banyak ke kota untuk mendapatkan pekerjaan, tapi karena dia tidak memiliki keahlian, maka dari itu akan menimbulkan permasalahan, akan menjadi meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin, bahkan bisa menjadi gepeng atau gelandangan dan pengemis di kota, di pinggiran kota. Nah, itu salah satu dampak negatif yang akan dirasakan kota, karena banyaknya orang-orang desa yang tidak memiliki keahlian, maka nanti di kota akan menjadi pengangguran, ataupun di kota akan menjadi gelandangan ataupun menjadi pengemis di bawah kolong jembatan atau di tepi-tepi jalan. Nah, itu pasti akan sangat mengganggu. Itu dampak negatif ya. Yang kedua itu, penduduk berpendapatan rendah sulit memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi karena adanya interaksi antara kota dan desa, penduduk kota yang berpendapatan rendah akan sulit nanti memenuhi kebutuhan hidup, karena barang-barang di kota akan menjadi sangat tinggi, sehingga bagi orang yang pendapatannya rendah atau di bawah kata sejahtera akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan ujung-ujungnya bisa saja menjadi gelandangan ataupun pengemis karena adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, nilai lahan di kota menjadi mahal. Warga yang tidak mampu terpaksa menggunakan lahan yang tidak layak huni, bahkan ilegal. Karena kota ini semakin maju dengan adanya interaksi antara kota dan desa, membuat kota ini menjadi sebuah tempat yang ramai. Jadi semua orang akan ke sana. Nah, karena kota yang besar, otomatis harga tanah yang ada di sana semakin tinggi. Nah, harganya tinggi, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah atau berpenghasilan rendah menjadi kesulitan untuk mendapatkan hunian atau tempat tinggal karena lahannya mahal, apalagi rumahnya otomatis ikut meninggi, akan menjadi mahal. Nah, sehingga itu yang menjadi negatifnya atau menjadi masalah, dan nanti ujung-ujungnya itu akan timbul banyak pemukiman kumuh karena banyak orang tidak mampu, otomatis menjadi tinggal di pinggiran jalan atau di bawah jembatan ya, dan tempat-tempat lainnya. Nah, itu nanti akan menjadi tempat pinggiran kumuh. Nah, selanjutnya itu yang keempat ya, dampak negatif interaksi bagi kota itu terjadinya degradasi lingkungan karena pembangunan yang tidak terkendali. Nah, itu akan menjadi penurunan kualitas lingkungan ya, atau ibarat yang lebih terkenalnya pencemaran lingkungan, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, ataupun pencemaran suara. Nah, kalau pencemaran tanah otomatis kan yang dibangun, maka daya resap air akan berkurang sehingga banyak terjadi kebanjiran. Nah, itu kan merupakan salah satu dampak negatif bagi masyarakat kota. Nah, kalau air nanti karena adanya pencemaran tanah, air juga nanti air bersih akan berkurang, akan mengeruh. Nah, itu pencemaran air karena kan banyak limbah dari pabrik dibuang ke sungai. Nah, nanti airnya jadi keruh. Tapi nanti kan kalau diolah airnya akan menjadi bersih karena adanya pengawet air yang bisa membuat air menjadi bersih. Nah, itu dampak negatifnya. Itu kan kalau pencemaran air. Kalau pencemaran udara otomatis polusi ya,
akan menjadi banyak debu kota. Kalau pencemaran suara, karena banyaknya transportasi yang berjalan, otomatis akan menimbulkan suara bising, sehingga menimbulkan menjadi kota yang tenang, tetapi sudah menjadi kota metropolitan. Nah, itu dampak positif dan negatif bagi kota. Sekarang dampak positif bagi desa. Nah, yang pertama itu pengetahuan penduduk desa menjadi meningkat karena banyaknya sekolah dibangun di desa. Nah, ini udah jelas ya. Pengetahuan penduduk di desa atau pendidikan bagi anak-anak yang di desa akan meningkat karena adanya sekolah yang akan dibangun di desa. Yang kedua itu angka buta huruf penduduk desa akan semakin berkurang. Nah, itu karena adanya sekolah juga. Nah, karena kalau ada sekolah, anak-anaknya sekolah, otomatis orang tuanya akan mulai belajar membaca dan menulis. Itu kan karena ada efek ya. Efek ada sekolah, tentunya penduduk yang ada di sana akan lebih maju dari sebelumnya, dan juga diharapkan bisa lebih maju di kedepannya dan bisa menjadi kota baru, yaitu kan diharapkannya bisa menjadi penyangga bagi kota. Contohnya Jakarta punya banyak penyangga di kota-kota sekitarnya, sehingga bisa dikatakan jadinya kan ada istilah Jabodetabek. Nah, Jakarta disangga oleh kota-kota Tangerang, Bogor, ya, dan kota-kota lainnya. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ya, perluasan jalur jalan desa dan kota meningkatkan jumlah kendaraan bermotor. Nah, ini sehingga transportasi mudah nih. Hasil panen dari desa ke kota akan mudah. Hasil barang jadi dari kota ke desa akan mudah juga karena adanya jalan, infrastruktur ya, tol dan sebagainya. Transportasi seperti motor, mobil juga akan dikirim ke desa. Orang desa jadi banyak juga kan orang desa yang punya mobil ataupun kendaraan lainnya. Nah, itu merupakan dampak positif. Yang keempat itu produktivitas desa akan makin meningkat. Nah, karena ada teknologi, contohnya ada mesin jahit. Nah, produktivitas desa pasti nanti akan mencoba untuk belajar menjahit dan banyak contoh lainnya lagi. Nah, yang kelima itu pelestarian lingkungan hidup perdesaan dapat dilakukan dengan hadirnya para ahli. Nah, contohnya seperti tadi kan ada yang tanah. Nah, itu tanah kan ada jika kita olah dengan baik, maka dengan obat atau vitamin itu kesuburan tanahnya akan meningkat. Itu karena adanya interaksi antara desa dan kota. Selanjutnya lagi penggunaan lahan ya. Pelestarian lingkungan hidup akan dapat dilakukan juga akan meningkat karena adanya banyak ahli. Contohnya pelestarian lingkungan hidup, adanya bibit yang baru dari kota, ada teknologi bibit baru akan dikirim ke desa untuk ditanam dan menjadikan sebuah hasil yang baru. Selanjutnya itu peningkatan kegiatan wira swasta yang menghasilkan produk berkualitas. Nah, karena adanya kota, interaksi antara kota dan desa, otomatis desa nanti akan mencoba hal-hal yang baru, menciptakan hal-hal yang baru. Nah, maka itu nanti akan ada kegiatan wira swasta dan bisa menghasilkan produk juga, bisa dijual atau dikirim ke kota. Itu dampak positif. Nah, selanjutnya itu kan kesadaran memiliki keluarga kecil telah diterima oleh masyarakat desa. Nah, dulu kan masyarakat desa memiliki orientasi atau pola pikir memiliki banyak anak banyak rezeki. Tetapi karena adanya pola baru dari kota, adanya program baru juga dari pemerintah seperti KB, keluarga berencana, makanya menjadi keluarga yang kecil itu bisa diterima oleh desa. Nah, ini kan positif juga interaksinya. Jadi tidak memiliki terlalu banyak anak yang bisa meningkatkan jumlah penduduk berkali-kali lipat. Selanjutnya itu koperasi dan organisasi sosial ya berkembang di desa. Nah, kalau adanya koperasi dan organisasi sosial, contohnya koperasi, seseorang ingin membuka usaha, perlu uang, nah dia bisa pinjam ke koperasi. Itu kan merupakan sebuah keunggulan atau dampak positif bagi masyarakat desa. Setelah dampak positif, maka akan timbul dampak negatif. Nah, dampak negatif bagi desa itu kan seperti yang tadi. Pertama, modernisasi telah melunturkan orientasi pertanian menjadi pokok kehidupan mereka. Orientasi yang dulunya untuk hanya bertani, sekarang ingin berindustri ya, atau menjadi
pekerja. Nah, itu kan merupakan sebuah perubahan orientasi atau pola pikir, ya. Nah, yang kedua itu penduduk desa dengan mudah meniru iklan dan tindak kejahatan dalam film. Karena kan jika ada interaksi antara kota dengan desa, nah kota akan mengirimkan televisi untuk desa. Nah, kalau ada internet di desa itu kan nanti akan nonton, karena kan di channel TV banyak film-film yang kejahatan ataupun yang sebagainya. Nah, otomatis orang desa yang belum memiliki pemikiran ya rasionalitas yang tinggi otomatis akan meniru jika tidak disaring, ya. Nah, itu merupakan sebuah dampak negatif. Nah, yang ketiga itu pengurangan tenaga produktif bidang pertanian di desa. Nah, kita sering kan melihat bahwa di desa kok banyak orang yang tua-tua daripada orang yang muda-muda, karena orang yang muda-muda merantau semua ke kota. Nah, sehingga desa menjadi hanya sebuah yang ditinggal oleh usia tidak produktif, ya di atas 65 tahun itu udah tua-tua tinggal di desa. Tapi banyak juga anak muda yang tinggal di desa karena ingin membangun sebuah desa baik di bidang pariwisata dan ingin desanya lebih maju. Nah, selanjutnya itu perubahan tata guna lahan di perdesaan akibat perluasan wilayah kota. Nah, tata guna lahannya itu akan berubah. Contohnya, banyak kan di desa dijadikan tempat pariwisata, dibangun hotel dengan gedung bertingkat. Nah, itu kan merupakan tata guna lahannya yang sebelumnya itu digunakan untuk sawah, pertanian, itu berubah menjadi tempat pariwisata. Atau bisa juga karena kota ini semakin luas, maka di desa juga tidak jarang kita ketemu pabrik, dibangun jadi pabrik. Jadi kan itu namanya sudah peralihan lahan. Selanjutnya itu tata cara kebiasaan yang menjadi budaya kota masuk ke pelosok desa dan cenderung mengubah budaya desa. Nah, budaya desa akan terus berubah, ya. Mungkin karena dulunya kegiatannya contoh kegiatan bertani, ya, di sawah pada pagi hari bisa saja dirubah menjadi dengan kegiatan lain. Ataupun banyak juga kan paham-paham baru yang akan masuk ke desa, seperti ada paham yang ingin hidup boros, glamor, dan sebagainya. Itu menjadi sebuah dampak negatif. Dan yang terakhir, ketersediaan bahan pangan berkurang. Karena apa? Karena bahan pangan banyak dikirim ke kota seperti beras, makanya jadi bahan pangannya berkurang. Pengangguran dan pencemaran lingkungan menjadi masalah. Nah, kalau pengangguran, orang desa yang ke kota yang tadi, ya, karena dia tidak memiliki keahlian, maka pulang ke desa lagi dan menjadi pengangguran. Nah, selanjutnya itu pencemaran lingkungan. Karena banyaknya interaksi antara kota dan desa, otomatis akan menjadi banyak kendaraan yang masuk ke desa, dan itu akan menjadi sebuah pencemaran juga. Ataupun jika ada didirikan pabrik di desa, nah itu akan menjadi pencemaran udara juga. Nah, begitulah dampak negatif dari desa. Nah, sekian penjelasan saya mengenai manfaat dan dampak interaksi antara desa dan kota. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih.